Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasniati Haking, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 gelombang 2 angkatan 6. Kali ini saya kembali membahas salah satu dari nilai dasar ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu kolaboratif. Kolaboratif atau kolaborasi adalah wujud kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa konsep terkait kolaboratif, yaitu collaborative governance, whole of government, dan perilaku kolaboratif organisasi pemerintahan. Yang pertama, collaborative governance atau kolaboratif pemerintahan. Collaborative governance adalah suatu bentuk susunan kepemimpinan di mana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan kemitraan instansi dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik. Adapun faktor penyebab munculnya collaborative governance bermula dari tata kelola pemerintahan yang awalnya berorientasi pada bekerja sendiri yang dirasa tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah publik yang terjadi. Collaborative governance terdiri atas beberapa tahap, yaitu 1. Starting condition. Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah relasi yang akan dijalankan. 2. Kepemimpinan fasilitatif. Ada 3 kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknik, dan memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor. Tahap selanjutnya, desain institusional. Dalam proses kolaborasi, yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif. 4. Proses kolaborasi. Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Ada 3 tahapan proses kolaborasi, antara lain problem setting, direction setting, dan implementasi. Selanjutnya kita bahas whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa whole of government? Beberapa alasan mengapa whole of government sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Di antaranya, 1. Faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Kedua, faktor internal. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi. Beberapa syarat untuk menerapkan WOG yang baik, antara lain 1. Budaya dan filosofi. Dengan menggabungkan dan beradaptasi dengan nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya. 2. Cara kerja yang baru. Hal ini berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan serta mensyaratkan adanya keahlian yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Ketiga, akuntabilitas dan insentif. Keempat, cara baru pengembangan kebijakan serta mendesain program dan pelayanan. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG, antara lain 1. Kapasitas SDM dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi menjadi kendala saat upaya kolaborasi disatukan. Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang mampu mengatasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya kita bahas perilaku kolaboratif organisasi pemerintahan.
Perilaku kolaboratif organisasi pemerintahan dilakukan dengan beberapa proses yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu satu, face-to-face dialog. Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama. 2. Commitment to process. Tingkat komitmen pemangku kepentingan untuk kolaborasi adalah hal penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan penerapan kolaboratif governance. 3. Shared understanding. Dalam proses kolaboratif, stakeholder harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama secara kolektif. Adapun manfaat perilaku kolaboratif organisasi pemerintahan yaitu 1. Membantu memecahkan masalah. 2. Mengetahui dan menganalisis potensi organisasi, di mana bekerja secara kolaboratif dapat membantu untuk lebih sadar akan kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki organisasi. 3. Saling berbagi ilmu. Suatu organisasi dapat belajar banyak hal dari organisasi lain saat berkolaborasi. Sebuah organisasi yang menghargai kolaborasi akan dengan terbuka untuk saling berbagi ilmu. Keempat, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.